Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kepada kita semua, kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada, untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu melihat ke bawah dalam masalah dunia, agar senantiasa dia bisa mensyukuri apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan adalah nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat waktu yang luang, nikmat-nikmat yang sering kita lupakan. Kita melihat nikmat itu ketika berkaitan dengan masalah dunia, dengan harta, ya, dengan jabatan dan lain sebagainya. Namun ketika dia nikmat yang berkaitan dengan masalah akhirat kita, ya, atau modal-modal untuk kita mendapatkan kebaikan akhirat, maka kita kadang memandang sebelah mata. Nikmat kesehatan ini sering kita lupakan, sehingga kita kadang tidak menjadikan nikmat ini sebagai sesuatu yang sangat indah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, ya, nikmat kehidupan dan lain sebagainya. Maka insya Allah pada malam hari ini kita akan melihat betapa kehidupan itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Dan hendaklah seorang menutup kehidupannya dengan hati yang bersih, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menutup umurnya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang dia siapkan untuk kehidupan esok hari, untuk kehidupan di masa yang akan datang, kehidupan di akhiratnya. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang apa yang kalian lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang beriman untuk memperhatikan apa yang dia siapkan untuk kehidupannya di akhirat nanti. Kehidupannya yang akan datang. Ya. Oleh karena itu, maka hendaklah seorang senantiasa menyiapkan itu. Bagaimana nanti dia di akhirat. Dia manfaatkan kehidupannya untuk kebaikan. Karena kita berada di sebuah negeri yang tidak kekal. Kita berada di sebuah kehidupan yang tidak kekal. Kehidupan dunia. Ya. Sepanjang apapun umur kita, itu pasti akan berakhir. Dunia ini ibaratnya seperti jembatan yang kita lalui. Jembatan yang kita lalui. Dan dia bukan tujuan, dia adalah wasilah untuk mencapai sebuah tujuan besar di akhirat nanti. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali dia perhiasan yang menipu. Itulah kehidupan dunia. Itulah kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini akan berakhir, akan menuju kepada kematian. Kita tidak melihat sebuah atau sesuatu yang berkumpul kecuali dia akan terpisah. Dan kita tidak mendengar, ya, di setiap saat atau selalu kita mendengar di setiap saat, di setiap menit, di setiap jam, ya, bahwa si fulan sedang sakit, si fulan meninggal, si fulan sehat, kemudian dia meninggal,
kemudian si fulan sedang dalam keadaan sekarat dan lain sebagainya. Apalagi di hari-hari ini, di musim pandemi di negeri yang kita cintai ini, hampir setiap hari kita mendengarkan orang-orang yang meninggal. Ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun hampir setiap saat memenuhi gadget kita, di WhatsApp kita, di pesan-pesan yang ada pada kita, di Facebook, di di Instagram dan lain sebagainya. Muncul kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah kehidupan dunia. Itulah kehidupan dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan manusia itu kekal kepada dia. Wa ma ja'alna li basyarin min qablika al-khuld. Tidaklah kami menjadikan bagi manusia sebelum engkau wahai Muhammad kekekalan. Jadi enggak ada manusia yang kekal. Akan ada akhir. Ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini pasti akan binasa semua, akan hilang semuanya. Dan wa yabqa wajhu rabbik, akan tetap dan akan kekal zat Rabbmu. Ya, Rabbmu akan kekal atau wajah Rabbmu akan kekal. Dzul jalali wal ikram. Rabb yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Ya. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Oleh karena itu, maka kita harus selalu bersiap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita. Ya, akan menghisab kita. Tidak bisa berbicara lisan kita, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami menutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Dan tangan-tangan mereka berbicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki-kaki mereka menjadi saksi. Kaki-kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ya, hari yang pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menghisab kita. Akan menunjukkan kepada kita semua yang kita lakukan. Sehingga orang-orang yang berbuat dosa dari kalangan orang-orang munafik dan yang sejenis dengan mereka mengatakan terhadap kitab yang diberikan kepadanya, ya, mali hadzal kitab. Ya, katanya celaka aku, ada apa dengan kitab ini? La yughadiru shaghiratan wala kabirah. Di mana kitab ini tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, illa ahsaha, kecuali tercatat di dalamnya. Jamaah kaum muslimin dan muslimah barakallahu fikum. Ya, orang yang beruntung adalah orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada manfaatnya harta-harta, tidak ada manfaatnya anak-anak laki-laki kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, hati yang bersih ini didapatkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kita menunda-nunda taubat. Taubat yang Nabi SAW senantiasa lantunkan. Beristighfar kepada Allah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap saat. Satu hari beliau sampai 70 kali, 100 kali bertobat kepada Allah. Sesuatu yang selalu kita akhirkan. Selalu kita tunda. Nah, orang-orang yang akan selamat dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang atallaha biqalbin salim. Datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, al-qalbus salim huwa alladhi salima minasyirki. Hati yang bersih itu adalah hati yang bersih dari kesyirikan. Wal ghul, bersih dari tipu daya. Wal haqd, bersih dari dengki atau dari dendam. Wal hasad, bersih dari hasad. Wasuh, bersih dari sifat pelit, kikir. Wal kibr, bersih dari sifat kesombongan. Ya, wal hubbud dunya wa hubbid dunya war riasah. Bersih dari cinta kepada dunia dan jabatan. Ini hati yang bersih. Fasalima min kulli afatin tubaiduhu anillah. Hati itu adalah hati yang bersih dari segala kekeliruan, dosa-dosa, kesalahan yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan perkara yang mudah. Membersihkan hati, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hati yang bersih, dalam kondisi hati yang bersih.
Wa salima min kulli syubhatin tu'aridu khabarahu. Bersih dari segala bentuk syubhat, kerancuan-kerancuan beragama, kerancuan berfikir yang menyelisihi berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli syahwatin tu'aridu amrahu. Dan juga hati yang bersih dari syahwat, hawa nafsu yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa salima min kulli iradatin tuzahimu muradahu. Dan juga bersih dari segala keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa salima min kulli qati'in yaqta'u anillah. Dan bersih dari segala bentuk pemutus-pemutus yang akan memutuskan jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang bersih adalah hati yang bersih dari semuanya, segala hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau Imam Ibnu Qayyim menyebutkan wala tatimmu lahu salamatuhu mutlaqan hatta yaslima min khamsati asya. Kata beliau, tidak akan sempurna keselamatannya. Keselamatan dia nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan sempurna secara mutlak sampai bersih dia, selamat dia dari 5 perkara. Ini 5 perkara yang harus kita bersihkan dari hati kita. Tentunya dengan cara bertobat kepada Allah, ya, dari kesalahan-kesalahan tersebut. Yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim, min syirkin yunaqidu tauhida. Pertama, dibersihkan hatinya dari kesyirikan. Karena kesyirikan itu akan menghapuskan atau akan berlawanan dengan tauhid. Berlawanan dengan tauhid. Orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan kekal di dalam neraka. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah akan haramkan dia dari surga dan akan dimasukkan ke dalam neraka, dan neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali. Maka pertama, hati harus dibersihkan dari segala bentuk kesyirikan. Karena kesyirikan akan menghilangkan dan akan bertentangan dengan tauhid. Yang kedua, wa bid'atin tukhalifus sunnah. Yang kedua, hati dibersihkan dari segala bentuk bid'ah. Perkara-perkara yang tidak pernah dituntunkan Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu menyelisih sunnah. Wa syahwatin tukhaliful amra. Bersih dari syahwat. Di mana syahwat tadi menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti perintah Allah kepada iblis untuk sujud kepada Adam, tapi dia menolaknya. Wa ghaflatin tunaqidu dzikra. Kemudian bersih dari kelalaian yang akan di mana kelalaian tadi bertentangan dengan ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hawa yunaqidu at-tajrida wal ikhlas. Kemudian bersih dari hawa nafsu. Di mana hawa nafsu itu akan menghilangkan atau membatalkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 perkara, kata Imam Ibnu Qayyim, yang akan menghijab, menghalangi seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di bawah 5 perkara ini ada perkara-perkara yang banyak sekali, dosa-dosa yang banyak sekali yang harus kita bersihkan. Harus kita bersihkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk membersihkan hati kita. Kemudian kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang bersih. Hati yang bersih. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bertobat kepada Allah. Untuk bertobat kepada Allah. Memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertobat kepada Allah. Membersihkan semuanya sebelum datang kematian kepadanya. Sebelum nyawa sampai di tenggorokannya, sebelum matahari terbit dari barat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubatun nasuha. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 31. Allah berfirman,
wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Hendaklah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, bertaubat kepada Allah seluruhnya. Allah perintahkan orang beriman segera bertobat kepada Allah. Agar apa? La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Keberuntungan kita ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kita punya banyak dosa yang harusnya dosa itu akan membinasakan kita di dunia maupun di akhirat. Namun ketika kita bertaubat kepada Allah, bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, di mana ketika orang punya dosa satu bumi, lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membawa ampunan satu bumi. Jadi akan hilang dosa-dosa tadi. Ya, itulah orang beruntung. Dia punya banyak dosa, harusnya membinasakan dia, menghancurkan dia, memasukkan dia ke dalam neraka. Tapi karena dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya hilang, terhapus dosanya. Karena dia bertobat dengan ikhlas, dia bertobat dengan tobat nasuha, hilang dosa-dosanya. Akhirnya dosa-dosa tadi hilang dan dia kembali kepada Allah dalam kondisi hati yang bersih. Orang beruntung seperti itu. Harusnya dia merugi, tapi kemudian dia menjadi orang yang bersih. Orang yang beruntung. Sebagaimana Nabi sebutkan dalam sebuah riwayat tentang orang yang antara dia dengan neraka sisa satu hasta. Lalu fayasbiqu alaihil kitab, didahului dia dengan kitab catatan takdir. Fayamalu bi amali ahlil jannah. Lalu dia melakukan amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, lalu dia masuk ke dalam surga. Insyaallah orang yang beruntung seperti ini. Juga kisah orang yang membunuh 99 nyawa, bahkan 100 nyawa. Kemudian dia masuk surga karena dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat adalah keberuntungan. Diawali dengan perintah Allah, wa tubu ilallah. Bertobatlah kalian kepada Allah. Diakhiri dengan kalimat la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Maka taubat sangat berkaitan dengan keberuntungan. Kemudian di dalam ayat yang lain pada surah Ali Imran ayat 135 Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, yaitu orang-orang yang apabila melakukan dosa atau dia mendolimi diri mereka sendiri, zakarullah, maka dia ingat kepada Allah. Jadi setiap dia dosa, yang pertama dia ingat Allah, ada Allah. Maka apa yang dia lakukan? Fastaghfaru, dia pun beristighfar kepada Allah. Beristighfar dari apanya? Lidzunubihim, dari dosa-dosanya, dari kesalahannya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Wala yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa, tapi berhenti lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mereka mengetahuinya. Jamaah kaum muslimin dan muslimah barakallahu fikum, ya, perintah dalam Al-Qur'an banyak sekali untuk kita bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi memberikan dorongan kepada kita semuanya untuk apa? Untuk bertobat kepada Allah. Memberikan motivasi untuk kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ini manusia lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Itulah manusia. Maka biasa manusia melakukan kesalahan, dosa itu biasa. Kullu bani Adam khata', kata Nabi. Semua manusia itu, ya, itu banyak melakukan kesalahan. Itu hal yang biasa. Oleh karena itu, maka hendaklah seorang, ya, ketika dia melakukan kesalahan, dia bertobat kepada Allah. Allah membuat sebuah pintu, di mana pintu ini akan menyelamatkan seorang manusia yang melakukan dosa. Pintu itulah yang disebut dengan pintu taubat. Dan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu an, dari Nabi SAW, Rasulullah bersabda, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba limusi'in nahar. Taib. Jadi disebutkan oleh Allah atau oleh Nabi kita Muhammad, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk memberikan taubat kepada orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Jadi di siang hari dia melakukan kesalahan. Ya.
Pada malam hari Allah membentangkan tangannya untuk memberikan taubat, mengampuni mereka. Wa yabsutu yadahu bin nahar. Dan pada siang hari Allah membentangkan tangannya. Untuk apa? Liyatuba musi'al lail. Untuk memberikan taubat kepada orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Sampai matahari terbit dari barat. Ini waktu yang sudah terlambat kita bertobat ketika matahari sudah terbit dari barat. Dan hari ini, hari esok kalau kita Allah panjangkan umur kita, Allah memberikan kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat senang, kata Nabi, ketika ada hamba yang bertobat kepadanya. Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi faqad adallahu fi ardin falah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu sangat bahagia, sangat senang, bergembira dia dengan taubat hambanya, melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang kehilangan kendaraannya, kemudian dia berada di tempat yang tidak ada orang, tempat lapang, tidak ada orang, hilang kendaraannya. Di atas kendaraan ada makanan, disebutkan dalam riwayat yang lainnya, di atas kendaraan ada makanannya, ada perbekalannya, kemudian hilang. Kemudian kendaraan itu kembali, datang lagi kepada dia kendaraan itu, maka dia sangat bahagia sekali. Sampai disebutkan dalam riwayat yang lain, disebutkan sampai dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Dia mengatakan seperti itu, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Jadi terbalik dia, saking bahagianya. Tapi Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam, beliau sebutkan Allah lebih bahagia daripada orang itu. Ini saking bahagianya tadi sampai dia mengucapkan ucapan kesyirikan, terbalik. Allah sebutkan Allah lebih bahagia daripada orang itu. Ini anjuran dari Nabi untuk kita bertobat. Jadi ketika kita bertobat, Allah bahagia. Padahal yang harusnya bahagia kita. Harusnya bahagia kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Kita yang harusnya bahagia. Tapi di sini Masya Allah, Allah bahagia untuk menunjukkan atau memberikan motivasi kepada kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi SAW tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, kata Nabi, demi Allah. Nabi bersumpah di sini, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah. Dalam hadis Bukhari ini, kata Nabi, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Masya Allah. Lebih dari 70 kali. Nah kita, kadang satu hari kita nggak bertobat, nggak beristighfar kepada Allah. Kita lupa beristighfar. Padahal dosa terus bertambah. Setiap detik, setiap saat kita berdosa. Setiap saat kita melakukan kesalahan. Kesalahan lisan, kesalahan mata, kesalahan telinga, kesalahan hati, kesalahan pikiran kita. Dan kita lupa untuk beristighfar kepada Allah. Nabi kita Muhammad memberi contoh. Untuk bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Ya, itu lebih dari berapa tadi? 70 kali. Lebih dari 70 kali. Apa? 6. Lebih dari 70 kali. Subhanallah. Dalam satu hari. Ya, ini memberikan kepada kita pelajaran. Nabi saja seperti itu. Padahal beliau apa? Diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Tetap beliau bertaubat, beristighfar kepada Allah. Kenapa? Dalam taubat dan istighfar ada cinta Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah sangat bergembira, berbahagia dengan hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Masya Allah ya. Allah saja gembira dengan taubat hambanya. Maka orang seperti ini akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah gembira kepada apa yang dia lakukan. Bayangkan, Masya Allah. Kemudian di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Al-Aghar Ibn Yasar, ya, Al-Muzani radhiyallahu an, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas. Tadi Nabi bersumpah menceritakan tentang dirinya kan, bahwa dia beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Sekarang dalam hadis Muslim disebutkan Nabi ngajak, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah.
Makanya jangan ditunda-tunda taubat itu. Ya, bertobatlah kepada Allah, wastaghfiruh, dan beristighfarlah kepadanya. Bertobat kepadanya, beristighfar kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Karena aku bertobat kepada Allah dalam satu hari itu 100 kali. Nabi, Masya Allah. Ya, kalau seperti kita taubat misalnya 200 kali atau 100 kali, wajar, kita punya banyak dosa. Ini Nabi bertobat 100 kali dalam satu hari. Atau lebih dari 70 kali dalam satu hari. Subhanallah. Makanya ini motivasi dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, para ulama kita menyebutkan bahwa taubat itu harus terpenuhi 3 syaratnya. Taubat harus terpenuhi 3 syaratnya. Ya, dari sisi waktunya. Dari sisi waktunya. Baik. Dari sisi waktu, taubat harus terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, antakuna taubah qabla ghargharah. Taubat yang dilakukan sebelum nyawanya sampai di tenggorokan, itu namanya ghargharah. Ya, sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Baik. Sebelum sampai di tenggorokan, dia bertobat kepada Allah. Kalau sudah sampai di tenggorokan, walaupun dia sempat bertobat kepada Allah, maka tobatnya nggak diterima. Sebelum datangnya kematian, qabla huduril maut, sebelum datangnya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat yang benar yang dihadirkan kepada Allah, itu Allah akan berikan kepada orang-orang yang melakukan amal keburukan, melakukan kejelekan, melakukan dosa, bijahalatin, karena dia tidak tahu, karena dia bodoh, dia tidak paham. Setelah dia melakukan dosa, karena dia tidak paham, dia nggak tahu, ya, summa yatubuna min qaribin, lalu dia bertaubat min qaribin, dalam waktu dekat. Nanti akan dijelaskan tentang makna itu. Faulaika yatubullahu alaihim. Mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taubat kepada mereka. Karena tidak tahu. Jadi kalau kita nggak tahu, nggak ada masalah. Tapi kita tetap bertaubat kepada Allah. Ketika kita melakukan dosa, kesalahan, kita nggak tahu, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan ampuni, karena kita tidak tahu. Ya, maka disebutkan faulaika yatubullahu alaihim, Allah akan memberikan taubat kepada mereka, wa kana Allahu aliman hakima, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi Allah tahu siapa yang berhak diberikan taubat, siapa yang tidak. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Dan taubat itu tidak diberikan kepada orang-orang yang melakukan kejelekan-kejelekan, melakukan dosa-dosa, hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai ketika datang kematian kepada salah seorang di antara kalian atau di antara mereka, qala inni tubtul an, kemudian dia mengatakan sekarang aku baru bertobat. Nah, kematian datang baru dia bertobat. Kata Allah, ya, walaisat taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Taubat itu tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan kejelekan, melakukan dosa, ya, ketika datang kepada dia, ya, salah seorang di antara mereka kematian, lalu dia mengatakan sekarang saya baru taubat. Datang kematian, dia masih sempat mengatakan taubat. Dia bilang sekarang saya baru taubat, ini tubtul an, sekarang aku baru taubat. Satu, nggak akan diberikan taubat kepada orang itu, walaupun dia masih sempat mengatakan taubat. Karena apa? Sudah datang kematian, sudah nampak perkara-perkara gaib yang sebelumnya ditutup. Kelihatan malaikat yang datang kepada dia untuk mencabut nyawanya, diperlihatkan perkara gaib. Subhanallah, sudah tertutup taubat orang yang seperti itu. Walaupun dia sempat mengatakan apa tadi disebutkan, inni tubtul an, sekarang aku bertobat. Kemudian disebutkan oleh Allah lanjutannya dalam surah An-Nisa, ya, ayat 17 dan 18. Walalladzina yamutuna wahum kufar. Sebagaimana juga tidak diberikan kepada orang-orang yang meninggal dalam kondisi dia kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika a'tadna lahum
adzaban alima. Mereka itu adalah orang-orang yang telah kami sediakan untuk mereka azab yang sangat pedih. Perhatikan nih, nanti akan kita jelaskan ayat ini. Kita cuma sebutkan di sini tentang syarat diterima taubat. Pertama apa tadi? Selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Walaupun masih sempat bicara kok, nyawa sudah sampai di tenggorokan, Allah enggak ampuni. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, innallaha yakbalu taubatal abdi, sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba malam yughargir, selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, diterima taubat antakuna qabla tulu'i syamsi min maghribiha, selama matahari belum terbit dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, Allah enggak terima taubat, walaupun orang itu sempat untuk bertobat, menyampaikan taubatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 158, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Ya. Apakah mereka menyaksikan atau tidaklah mereka menyaksikan kecuali datang kepada mereka malaikat. Au ta'tiya rabbuka au ya'tiya ba'du ayatin, atau datang kepada mereka Rabbmu, datang Rabbmu, atau datang sebagian dari ayati rabbik, ayat-ayat Rabbmu. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, pada hari ketika datang ayat-ayat, sebagian dari ayat-ayat Rabbmu. Wala la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, maka iman mereka pada saat itu tidak akan bermanfaat. Jadi kalau sudah nampak perkara gaib, datang malaikat menjemput, saya malaikat mau jemput nyawa kamu, mau ambil nyawa kamu, sudah nampak, sudah malaikat, sudah nampak perkara gaib, maka nggak ada manfaatnya lagi keimanan. Kalau saat itu baru beriman, nggak ada manfaatnya lagi keimanan. Ya, taib. Kemudian disebutkan lam takun amanat min qabl, karena sebelumnya dia tidak beriman. Pada saat nampak perkara gaib baru dia beriman. Seperti berimannya Fir'aun. Sudah nggak ada manfaatnya lagi. Sudah ada tidak ada manfaatnya lagi. Ya, taib. Kemudian jamaah kaum muslimin dan muslimat, barakallahu fikum. Yang ketiga, syarat yang ketiga. Jadi syarat kedua sebelum matahari terbit di barat. Ya, antakuna qabla nuzulil adzab. Yang ketiga, taubat dilakukan sebelum turunnya azab. Liman asallah, kepada orang yang bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang berbuat dosa kepada Allah, lalu Allah turunkan azab untuk dia dalam kondisi dia melakukan dosa, ya, azabnya sudah turun baru dia bertobat, Allah enggak akan ampuni. Karena umat-umat terdahulu yang dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terputus taubat mereka karena mereka melihat azab. Azabnya kelihatan. Jadi ceritanya dia menentang Allah. Bahkan sebagian mereka menantang para nabi untuk mendatangkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka bertobat, Allah enggak terima ketika mereka sudah melihat azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah dilihat azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di dalam Al-Quran pada surah Ghafir ayat 84 dan 85 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, falamma ra'au ba'sana, ketika mereka melihat azab dari kami, azab kami, mereka lihat. Qalu, ini nih. Maka mereka mengatakan, ya, amanna billah wahdahu. Kami beriman hanya kepada Allah. Ini orang bermaksiat, durhaka kepada Allah, kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah. Turun azab kepada mereka, dan ketika mereka melihat azab, baru mereka bilang apa? Amanna billahi wahda. Kami beriman kepada Allah satu-satunya. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Dan kami mengingkari apa yang telah kami lakukan dari perbuatan kesyirikan atau yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Kami ingkari semuanya. Tapi azab sudah turun. Falam yaku yang fa'uhum imanuhum, maka tidak akan bermanfaat keimanan mereka.
Ya, tidak akan bermanfaat keimanan mereka. Lamma ra'au ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Jadi disebutkan tidak akan bermanfaat keimanan mereka ketika mereka melihat siksaan dari kami, azab dari kami. Itulah sunnah Allah Subhanahu wa taala yang telah diberlakukan sebelumnya kepada hamba-hambanya, dan pada saat itu orang-orang kafir itu akan merugi. Jadi barakallahu fikum, ini adalah 3 syarat tobat kita diterima. Jangan bertobat ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, karena Allah nggak akan terima itu. Kalaupun kita bertobat di situ, Allah nggak terima. Kemudian ketika kita bertobat kepada Allah, matahari sudah terbit dari barat, menunjukkan dekatnya hari kiamat, Allah juga tidak terima tobat kita. Dan yang ketiga, ketika kita melakukan dosa dan kesalahan, ya, kesyirikan, dosa-dosa pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menurunkan azab, maka pada saat itu kita bertobat, tobat kita juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali disebutkan, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan, sebelum dia yughargir, sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Kalau nyawa sudah dicabut, sudah. Walaupun dia masih sempat bicara. Ya. Taib. Kemudian, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian kata Ibnu Rajab, dalla hadzal hadis ala qabuli taubatillahi azza wa jalla li abdihi ma damat ruhuhu fi jasadihi, katanya. Kata Imam Ibnu Rajab, hadis ini menunjukkan bahwa Allah akan menerima taubat hambanya selama rohnya itu masih ada di jasadnya, masih ada di badannya. Kalau rohnya ada di badannya, Allah terima taubatnya. Nah sekarang kita alhamdulillah, ruh kita masih ada di badan kita. Terus segeralah untuk bertobat kepada Allah. Sempatkan di setiap sholat kita untuk beristighfar kepada Allah. Makanya ada sunnahnya, ketika kita sudah sholat ya, kita berzikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nabi sunnahkan itu supaya kita ingat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Supaya kita ingat untuk bertobat kepada Allah. Jangan remehkan masalah taubat ini, Masya Allah. Jangan sampai terlambat. Kita kadang sibuk sampai lupa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak lupa untuk makan, kita tidak lupa untuk minum, kita tidak lupa untuk tidur, bahkan kita mengatur tidur kita. Jam sekian harus tidur, ini pakai beker, jam beker lagi kita kan. Jam sekian harus tidur, jam sekian harus makan, minum obat. Namun kita lupa mengatur bahwa kita juga harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa hadis ini menunjukkan Allah terima taubat hamba selama ruhnya masih ada di jasadnya, masih ada di badannya. Ya, lam tabluk al-hulkum, dan ruhnya tadi belum sampai di tenggorokannya. Wat-taraqi wa qad dalla al-Qur'an ala mithli dzalika aidha, dan ini juga ditunjukkan oleh Al-Qur'an semisal dengan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamat taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahala. Sesungguhnya taubat akan diterima oleh Allah untuk orang-orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa karena dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu. Tsumma yatubun, kemudian dia bertobat. Dia melakukan dosa dalam kondisi tidak tahu. Lalu dia bertobat kepada Allah min qaribin, pada saat itu juga. Fa ulaika yatubullah, maka mereka adalah orang-orang yang Allah akan taubati alaihim, atas mereka. Wa kana Allahu aliman hakimah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maha bijaksana. Jadi Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan anna itharul ma'siyah 'ala ta'ah innama yahmilu 'alaihi al-jahlu. Ketika ada orang yang lebih mendahulukan maksiat daripada ketaatan, jadi kalau misalnya ada maksiat ada ketaatan, dia lebih senang dengan maksiat, maka kata Imam Ibnu Rajab,
itu dibawa oleh kebodohan. Jadi kebodohan yang membawa orang kemudian lebih mendahulukan maksiat daripada ketaatan. Walidzalik, kata beliau, kana kullu man asallaha jahilan wa kullu man ata'ahu aliman. Kata beliau, oleh karena itu, setiap orang yang melakukan maksiat kepada Allah, maka itu orang bodoh, orang jahil. Dan setiap orang yang mentaati Allah, itu orang alim, orang yang paham dengan agama. Dia lebih mendahulukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa bi khasyatillahi ilman wa biktirari bihi jahalan. Dan cukuplah rasa takut dia kepada Allah, jadi dia lebih memilih ketaatan daripada apa? Maksiat. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Cukuplah rasa takut kepada Allah itu sebagai ilmu, dan cukuplah tertipunya seseorang sehingga dia lebih mendahulukan maksiat itu sebagai kebodohan. Itu sebagai kebodohan. Jadi Imam Ibnu Rajab menafsirkan di ayat ini, sesungguhnya taubat itu Allah akan berikan kepada orang-orang yang melakukan dosa karena kejahilan. Karena kejahilan, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk di dalamnya adalah orang yang ketika dia melakukan kesalahan, dosa, lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lebih mendahulukan maksiat daripada ketaatan. Setelah itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun amma taubatu min qaribin, adapun yang dimaksud dia bertobat pada saat itu, di waktu dekat, maksudnya fal jumhur ala anna al murad biha at-taubah qabla al maut. Maksudnya adalah dia bertobat sebelum dia mati. Sebelum dia meninggal. Ya. Jadi dia bertobat sebelum meninggal. Itu yang dimaksud dengan dia bertobat segera. Maksudnya ketika dia berbuat dosa, dia bertobat. Kapan dia bertobat? Segera dia bertobat sebelum datang kematian. Maka orang ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima taubatnya. Diterima taubatnya. Kemudian Abdullah bin Abbas menafsirkan, yatubuna min qarib, dia bertobat dalam waktu dekat, maksudnya qablal marad, dia bertobat sebelum dia sakit. Wal mauti, dia bertobat sebelum dia meninggal. Wa hadza isyaratun ila afdali awqatit taubah. Dan ini isyarat kepada waktu yang paling utama untuk bertobat. Wa huwa ayyubadiral insanu bitaubati fi sihhatihi qabla nuzulil marad bihi. Maksudnya di sini, Abdullah bin Abbas menafsirkan bahwa tadi ayat yang disebutkan kemudian dia bertobat segera, maksudnya dia bertobat sebelum dia sakit. Jadi sebelum sakit bertobat memang. Kalau sakit kita bertobat sudah nggak bisa apa-apa lagi. Kita mau ibadah sudah nggak bisa, kita lemah, gitu kan? Iya. Sebelum sakit, sebelum dia mati, dia bertobat memang. Nah, kata Imam Ibnu Rajab, ini isyarat dari Abdullah bin Abbas tentang waktu yang paling utama untuk bertobat. Kapan itu? Yaitu seorang bersegera bertobat ketika dia diberikan kesehatan. Setiap melakukan kesalahan, kita masih dalam kondisi sehat, segera bertobat ketika sehat, supaya setelah bertobat beramal soleh kita bisa lakukan karena dalam kondisi kita sehat. Ya, sebelum datang sakit. Hatta yatamakkan hina idzin minal amal as-soleh. Ini yang dimaksud. Sampai atau hingga orang tersebut ketika sudah bertobat dia bisa melakukan amal soleh. Kalau sakit baru bertobat, biasa kan gitu. Sakit bertobat. Sampai ada orang mau disuntik aja tobat dia. Ya. Dia tobat. Dia sakit, dia bertobat. Nah, ketika dia sakit lalu dia bertobat, apa yang dia bisa lakukan? Dia sudah lemah. Dia sudah tidak bisa melakukan hal-hal yang sifatnya amal soleh yang membutuhkan tenaga. Jadi ini maksudnya. Ya. Tobat yang paling bagus itu segera ketika dia dalam kondisi sehat sehingga dia bisa beramal soleh. Beramal soleh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan walidzalik, kata Imam Ibnu Rajab, qaranallahu ta'ala at-taubah bil amal soleh fi mawadin katsira minal Qur'an. Oleh karena itu Allah selalu mengaitkan antara taubat dengan amal soleh, dan itu banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an.
Taubat dengan amal soleh selalu dikaitkan. Ya, itu disebutkan di dalam Al-Quran dari beberapa ayat Al-Quran. Wa aidan fat taubah fi sihah, ya, wa raja'al hayah tushbihu shadaqah bil mal fi sihah wa raja'al baqa. Jadi orang yang bertaubat dalam kondisi dia sehat, ya, dan masih berharap untuk hidup, ini sama dengan orang yang bersedekah dengan harta dalam kondisi dia sehat, yang masih berharap bahwa hartanya masih ada. Hartanya masih ada. Jadi kalau kita sehat, lalu kita bertobat kepada Allah, kita bisa beramal soleh. Ya, kita bisa beramal soleh. Baik. Nah, kemudian tadi di dalam surah An-Nisa ayat 18 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at." Dan taubat itu bukan untuk orang yang melakukan dosa sampai hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai ketika datang kematian kepada dia baru dia mengatakan inni tubtul an, sekarang aku baru bertobat. Tobat bukan untuk orang seperti itu. Dia baru bertobat ketika kematian datang kepada dia. Maka sebelum kita meninggal, marilah kita tutup amalan kita dengan taubat. Jangan meninggal baru bertobat. Bukan untuk orang seperti itu taubat itu. Allah nggak akan memberikan taubat kepada mereka yang mau meninggal baru bertobat kepada Allah. Artinya sudah nyawanya sampai di tenggorokan, sudah dicabut nyawanya, walaupun dia masih bisa berbicara. Bukan untuk orang seperti itu. Lalu dia mengatakan inni tubtul an, sekarang aku baru bertobat. Walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Bukan pula untuk orang yang meninggal dalam kondisi dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Ini disamakan antara orang yang meninggal dalam kondisi dia ingkar kepada Allah, dalam kondisi dia kafir, dengan orang yang masih sempat mengatakan saya bertobat kepada Allah, tapi nyawanya sudah sampai di tenggorokan. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kata beliau, fasawa baina man mata indal mauti wa man mata min ghairi taubatin. Nah, man taba indal mauti wa man mata min ghairi taubatin. Allah menyamakan antara orang yang bertaubat dalam kondisi dia mau mati, sudah mau mati baru dia bertobat, dengan orang yang mati dalam kondisi dia tidak bertobat. Allah samakan, sama saja orang seperti itu. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya adalah wal murad bitaubah indal maut. Maksud taubat ketika mau meninggal adalah at-taubah inda inkishafil ghita wa muayanatil muhtadhar atau muhtadir umur al-akhirah. Taubat ketika mau mati maksudnya taubat ketika dibuka semua perkara-perkara gaib yang dulu tertutup. Dia bisa melihat malaikat, kan? Dia bisa melihat perkara gaib. Nah itu. Maka pada saat itu iman, taubat dan amal soleh sudah tidak ada manfaatnya lagi. Iman dan amal soleh akan ada manfaatnya, ya, ketika perkara-perkara gaib belum nampak bagi kita, belum diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jangan sampai seperti orang-orang yang ketika dia telah meninggal dia mengatakan apa? Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Jadi dia mengatakan celaka aku ini, ya, terhadap apa yang telah aku lalaikan ketika aku masih hidup di dunia, terhadap kewajibanku kepada Allah. Terhadap kewajibanku kepada Allah. Kemudian juga dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang penyesalan orang yang sudah meninggal. Jadi dia sudah meninggal baru menyesal, tapi percuma penyesalan mereka. Hatta idza jaa ahadakumul maut, sampai ketika datang kematian kepada mereka. Qala rabbirji'uni. Dia mengatakan apa? Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Dia minta dikembalikan. Ya, la'alli a'malu solihah fima taraktu, maka saya akan melakukan amal soleh dari apa yang sudah aku tinggalkan dulu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha,
maka sekali-kali tidak, itu hanya ucapan mereka, angan-angan mereka yang tidak akan terjadi. Jadi dia minta apa tadi? Ya, Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku lagi ke dunia. Untuk apa? Bertobat kepada Allah. Bertobat, melakukan amal soleh. Kemudian dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin." Jadi Allah berfirman, hendaklah kalian mensedekahkan sebagian rezeki yang Allah telah berikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Lalu ketika datang kematian, orang yang mati tadi mengatakan, ya Allah, seandainya engkau mengakhirkan, memundurkan sedikit waktu kematianku ini, maka aku akan bersedekah. Dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Aku akan menjadi orang soleh. Seperti itu. Ini penyesalan semuanya. Penyesalan bagi orang-orang yang telah meninggal, kemudian dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Oleh karena itu, barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, melindungi kita dan menjadikan kita orang-orang yang selalu ingat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak-banyak dosa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menghapuskan dosa-dosa tadi dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan menunggu sampai kita tua, jangan menunggu sampai akhir dari kehidupan kita. Jangan menunggu sampai umur sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala baru kita bertobat. Demi Allah, kita akan menjadi orang yang merugi. Maka harusnya sejak sekarang kita berpikir untuk memperbaiki diri, bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian untuk kembali menuju kepada ampunan Allah, ampunan Rabb kalian. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Allah, memanggil kita, mencabut nyawa kita, dan kita bertemu dengan Allah dalam kondisi hati yang bersih dari segala dosa-dosa, dari segala kejelekan, dari segala kesyirikan, ya, dari segala perkara bid'ah dan dosa-dosa yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu taubat untuk kita semua selama nyawa kita masih ada di badan kita, selama umur kita masih ada, dan selama malaikat belum mencabut nyawa kita. Barakallahu fikum. Selamat beraktivitas dan selamat melakukan amal-amal soleh. Semoga amalan soleh kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga amal soleh tadi bisa kita nikmati. Dan ini adalah akhir dari bulan Dzulhijjah sebelum masuk bulan Muharram, ya. Dalam Islam bulan Muharram adalah bulan pertama. Dan marilah kita tutup tahun ini, tahun 1442 Hijriah dengan kebaikan-kebaikan. Ya, dengan kebaikan-kebaikan. Dan terus kita sambung lagi di tahun berikutnya juga dengan kebaikan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.